Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru Timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort og historisk, så jeg er glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. Have came in good spirits. They're very excited. Tonton sampai akhir ya. Ini sangat menarik dibahas. Is correct or no? Yes, it's true. My grandma was born there. She was born in Sumatra, Indonesia. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión. So consistent and I think this is something that's more crazy than you actually think because 20. ¿Acelera o no? Nunca tú puedes ser favorito con un equipo que tiene 5 estrellas en la camiseta. Imposible. John sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi dan It's there for the taking, and we didn't. And I think that's Kasus pemain naturalisasi yang tidak dapat bermain di Liga Belanda karena kendala regulasi sedang menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola tanah air. 4 pemain tim nasional Indonesia yang terlibat dalam isu ini adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon dari Willem II, dan Tim Gay Pence dari FC Emmen. Permasalahan muncul ketika status kewarganegaraan para pemain berubah dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia, WNI. Perubahan status ini secara otomatis menjadikan mereka sebagai pemain asing di Eredivisie yang mengharuskan mereka mematuhi aturan ketat tentang kriteria gaji minimum untuk pemain non-Uni Eropa. Kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran serius. Jam terbang yang kurang bagi para pemain ini dapat berdampak negatif terhadap performa mereka di tim nasional. Selain itu, potensi pemain lokal Indonesia yang berambisi untuk berkarir di Eropa juga bisa ikut terhambat oleh regulasi serupa. Setiap liga sepak bola Eropa memiliki aturan berbeda terkait jumlah dan kriteria pemain asing yang dapat didaftarkan oleh klub. Regulasi ini berperan penting dalam menentukan komposisi skuad dan kesempatan bermain bagi para pemain. Dilansir dari transfermarkt.com, berikut adalah detail aturan pemain asing di beberapa liga utama Eropa. Liga Primer Inggris. Liga Primer tidak memberlakukan batasan langsung terhadap jumlah pemain asing. Namun, setiap klub diizinkan memiliki maksimal 17 pemain asing dalam skuad berisi 25 pemain. Artinya, setidaknya 8 pemain harus berstatus pemain lokal Inggris. Pemain dianggap lokal jika telah bermain untuk klub yang berafiliasi dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris selama 3 tahun sebelum mencapai usia 21 tahun. Serie A Italia. Meskipun tidak ada batasan langsung jumlah pemain asing, Serie A menerapkan sistem kuota untuk pemain yang berasal dari luar Uni Eropa, UE. 8 dari 25 pemain dalam skuad wajib telah menjalani pelatihan di Italia. 4 dari 8 pemain tersebut harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. Syarat pelatihan di Italia adalah bermain untuk klub Italia selama 3 tahun, antara usia 15 dan 21 tahun, tanpa harus berturut-turut. Klub juga dapat menambah maksimal 2 pemain baru, non-UE, selama musim berjalan. La Liga Spanyol. Setiap klub di La Liga dapat melakukan transfer maksimal 3 pemain yang bukan berasal dari negara-negara UE. Meskipun pemain dari negara-negara UE tidak memiliki batasan, aturan ini sangat krusial bagi pemain yang berasal dari luar wilayah tersebut. Ligue 1 Prancis. Ligue 1 mengizinkan 4 pemain asing non-UE. Namun, berdasarkan perjanjian Cotonou, pemain dari negara-negara Afrika dikecualikan dari batasan tersebut. Situasi ini memberikan keleluasaan bagi pemain sepak bola dari bekas koloni Prancis untuk bermain bebas di liga. Bundesliga Jerman. Jerman dikenal karena melindungi pemain domestik dan sistem pembinaan pemain muda. Skuad wajib mencakup minimal 12 pemain sepak bola berkewarganegaraan Jerman. Selain itu, 8 pemain harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub itu sendiri. 4 dari 8 pemain ini harus berasal dari akademi klub itu sendiri, sementara 4 lainnya harus berasal dari sistem pembinaan pemain muda klub lain yang berafiliasi dengan federasi yang sama. Eredivisie Belanda. Eredivisie tidak memiliki kuota untuk pemain asing, sehingga klub dapat memasukkan pemain asing sebanyak yang mereka inginkan.
Namun, masalah utama yang dihadapi pemain naturalisasi muncul dari kriteria gaji khusus untuk pemain dari luar UE. Klub wajib membayar upah minimum yang ditetapkan kepada pemain yang bukan warga negara UE. Primeira Liga Portugal. Liga Portugal tidak memiliki batasan langsung untuk pemain asing. Namun, setiap klub diharuskan memiliki setidaknya 8 pemain yang dilatih secara lokal dalam skuad pertandingan mereka. Bagi klub yang memiliki tim B, jumlah ini meningkat menjadi 10 pemain. Oleh karena itu, jumlah pemain asing secara tidak langsung dibatasi oleh aturan ini. Dean James terbebas dari Passport Gate. Bek naturalisasi timnas Indonesia itu sudah bisa bermain lagi untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Go Ahead Eagles melalui akun media sosialnya @GAE-Eagles di X mengabarkan bahwa Dean James bersama Rishonel Margaret telah memenuhi syarat untuk kembali tampil. Bagaimana fighting spirit kalian bisa hasil yang terbaik? Kita jangan mau diadu domba, jangan mau dipercaya. Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang siap hajar Italia. Jadi selangkah lagi dia akan menjadi warga negara Indonesia karena sedang berproses pengajuan dia sebagai warga negara Indonesia untuk dinaturalisasi karena waktu durasinya sudah cukup. Kabar kurang menyenangkan datang bagi timnas Indonesia terkait peluang tampil di Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff tambahan. Sejumlah media asal Italia justru tidak memasukkan nama skuad Garuda dalam daftar negara yang dianggap layak mengisi slot tambahan tersebut. Situasi ini muncul di tengah wacana adanya playoff tambahan yang berpotensi digelar oleh FIFA. Skenario tersebut berkaitan dengan kemungkinan dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 akibat persoalan geopolitik yang dapat memengaruhi keikutsertaan mereka di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat. Dalam laporan yang beredar, media Italia menyusun daftar 6 tim yang dinilai pantas untuk memperebutkan 1 tiket tambahan tersebut. Namun, dari daftar tersebut, nama timnas Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional. Kehadiran pemain keturunan yang merumput di Eropa, serta peningkatan performa dalam berbagai ajang, membuat skuad Garuda semakin diperhitungkan. Bahkan, beberapa media luar negeri sebelumnya sempat menyoroti kemajuan sepak bola Indonesia yang mulai mencuri perhatian. Meski demikian, media Italia tampaknya memiliki pandangan berbeda. Mereka lebih condong memilih negara-negara dengan sejarah dan pengalaman lebih panjang di kompetisi elite dunia. Faktor tradisi, ranking FIFA, serta kekuatan skuad menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kandidat peserta playoff tambahan. Tidak dimasukkannya Indonesia dalam daftar tersebut memunculkan anggapan bahwa media Italia masih meragukan kapasitas skuad Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Hal ini sekaligus menjadi gambaran bahwa perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di panggung global masih belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, peluang Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. Jika FIFA benar-benar menggelar playoff tambahan, berbagai skenario masih bisa terjadi, termasuk kemungkinan adanya perubahan daftar peserta. Semua akan bergantung pada keputusan resmi FIFA serta dinamika yang berkembang menjelang turnamen. Saat ini, fokus utama timnas Indonesia adalah terus meningkatkan kualitas permainan dan meraih hasil maksimal di setiap kesempatan. Konsistensi performa menjadi kunci penting untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan, termasuk dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Kedepan, tantangan bagi skuad Garuda bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga membangun reputasi agar mendapat pengakuan lebih luas dari media dan pengamat internasional. Dengan perkembangan yang terus ditunjukkan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengubah pandangan tersebut dan menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola dunia. Sorotan terhadap pemain keturunan Dean Zandbergen semakin tak terbendung, meski ia hingga kini belum resmi Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola. Langkah ini membuka peluang baru bagi sejumlah negara yang sebelumnya gagal lolos. Informasi ini diungkap jurnalis ESPN, Luis Carlos Largo, yang menyebut pembahasan sudah memasuki tahap serius. FIFA kini menyiapkan skenario darurat untuk menjaga komposisi peserta turnamen tetap ideal.
FIFA sedang mempertimbangkan untuk menggelar babak playoff tambahan yang melibatkan 2 tim dari Eropa dan 2 tim dari Asia jika tim nasional sepak bola Iran tidak ikut serta dalam turnamen tersebut, tulis Luis Carlos Largo. Dalam skema tersebut, FIFA akan menyediakan 4 slot tambahan. Rinciannya, 2 slot untuk zona Eropa, yakni UEFA, dan 2 slot untuk zona Asia, yakni AFC. Langkah ini langsung memicu perhatian karena jarang terjadi perubahan format menjelang turnamen besar. Persaingan sepak bola di Asia Tenggara kembali memanas seiring mendekatnya gelaran Piala AFF 2026. Di tengah dominasi timnas Indonesia yang sedang naik daun di level Asia, sebuah sorotan datang dari analisis media Vietnam, The 2247. Dalam laporan yang dipublikasikan pada 4 April 2026 lalu, media tersebut menyoroti potensi penurunan kekuatan skuad Garuda yang diprediksi akan tampil pincang. Hal itu dinilai bisa meningkatkan peluang Vietnam untuk bersinar, bahkan menjuarai turnamen tersebut. Kondisi timnas Indonesia yang diprediksi akan tanpa kekuatan penuh akibat jadwal turnamen yang tidak bersahabat dengan pemain-pemain abroad dinilai The 2247 sebagai angin segar bagi skuad asuhan Kim Sang-sik. Media tersebut menilai bahwa peluang Vietnam untuk kembali merajai ASEAN terbuka lebar karena faktor ketersediaan pemain kunci timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti di liga-liga Eropa. Fakta bahwa Piala AFF 2026 tidak ada dalam kalender FIFA membuat Indonesia kesulitan untuk membentuk skuad yang kuat, terutama pemain yang bermain di Eropa, sehingga memberikan keuntungan signifikan bagi tim nasional Vietnam. Tulis The 2247 seperti dikutip pada Kamis, 9 April 2026. Kemungkinan bintang yang saat ini bermain di Eropa untuk kembali dan mewakili tim nasional sangat rendah. Sambung laporan tersebut. Peluang untuk pemain-pemain seperti Jay Itzes, Martin Pes, hingga Ole Romeni merapat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 sangat rendah karena turnamen tersebut tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Tantangan besar tentu saja akan dihadapi oleh John Hartman, terutama karena timnas Indonesia memiliki ambisi untuk memenangkan Piala AFF tahun ini. Namun, di satu sisi, ia juga dihadapkan oleh lawan-lawan yang berada di satu grup yang sama dengan timnas Indonesia, seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan satu tim dari babak playoff. The 2247 menganggap bahwa timnas mereka memiliki keunggulan yang jelas dan bisa merebut posisi puncak. Bahkan meskipun timnas Indonesia dan Vietnam bertemu di babak final, skuad Garuda dinilai tidak memiliki peluang yang signifikan untuk merebut trofi juara karena komposisi tim yang pincang. Vietnam dianggap memiliki keunggulan yang jelas dalam perebutan posisi puncak. Jauh lebih lanjut, bahkan jika kedua tim bertemu lagi di final, absensi pemain-pemain kunci Eropa dari Indonesia akan memiringkan timbangan ke arah tim asuhan pelatih Kim Sang-sik. Kesulitan yang dialami Indonesia secara tidak sengaja membuka peluang bagi pesaingnya, terutama Vietnam dalam upaya mempertahankan gelar mereka. Stabilitas kuat dan pengalaman internasional mereka bisa menjadi aset penting bagi tim Vietnam di turnamen tahun ini. Tulis The 2247 dalam laporannya. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem pembinaan dan naturalisasi timnas Indonesia. Wah, timnas Indonesia semakin ngeri. FIFA Matchday sudah tidak lama lagi. Erick Thohir konfirmasi timnas Indonesia bakalan ada beberapa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Matchday saat melawan Italia. Siapakah dia? Haaland, Mbappe, Van Dijk, David da Silva, Luke Fackery resmi gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar ngeri jika PSSI menaturalisasi pemain bintang. Auto juara adik-adik ya, jangan masukin ke hati ya, ambil positifnya aja. Hehehe, Mimin bercanda aja. Oke, langsung saja kita ke intu videonya. Harap tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama isi beritanya. Ini sangat-sangat menarik dibahas.
Spekulasi soal tambahan amunisi baru untuk timnas Indonesia kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari media Thailand yang mengungkap adanya proses naturalisasi terhadap pemain muda, Luke Fekkery. Dalam laporannya, media Boltai menyebut pemain MacArthur FC itu tengah dipersiapkan untuk berganti kewarganegaraan demi membela timnas Indonesia. Bahkan, langkah tersebut diklaim telah mendapat restu dari pelatih kepala, John Hartman. Asosiasi Sepak Bola Indonesia telah mengonfirmasi bahwa Luke Fekkery sedang bersiap memulai proses perubahan kewarganegaraan setelah menerima arahan dari pelatih tim, tulis laporan tersebut. Munculnya kabar ini cukup mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya tidak ada pernyataan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi pemain 20 tahun tersebut. Namun, nama Fekkery memang sudah beberapa waktu terakhir masuk dalam radar pembahasan publik sepak bola nasional. Secara profil, Luke Fekkery tergolong pemain yang menarik. Ia memiliki postur 183 cm dan mampu bermain fleksibel, baik sebagai penyerang tengah maupun winger. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok tajam di lini depan. Latar belakangnya juga mendukung peluang naturalisasi. Fekkery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, dari ayah asal Australia dan ibu berdarah Indonesia. Kondisi ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat 3 negara, yakni Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Meski pernah terlibat di level usia muda bersama Australia, Fekkery disebut lebih tertarik untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama Indonesia. Hal ini tentu menjadi peluang besar yang tidak boleh dilewatkan. Dari sisi performa, kontribusinya bersama MacArthur FC cukup menjanjikan. Sepanjang musim ini, ia mencatatkan lebih dari 20 penampilan dengan torehan gol dan assist yang menunjukkan potensi berkembang. Di kompetisi Asia, performanya juga cukup menonjol dengan kontribusi langsung dalam beberapa gol tim. Kabar ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah PSSI benar-benar tengah bergerak diam-diam untuk mengamankan jasa Fekkery, atau ini masih sebatas spekulasi yang belum final? Yang jelas, jika proses ini benar terjadi, kehadiran Luke Fekkery bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi target besar menuju Piala Dunia 2030. Kabar mengenai rencana laga uji coba antara timnas Indonesia melawan Italia dalam agenda FIFA Matchday telah memicu reaksi luas. Tidak hanya di dalam negeri, antusiasme terbungkus rasa iri mulai bermunculan dari negara tetangga, salah satunya berasal dari Vietnam. Potensi PSSI untuk mendatangkan tim sekelas Gli Azuri dipandang sebagai bukti nyata transformasi pesat timnas Indonesia. Media Vietnam The3737.vn memberikan porsi pemberitaan yang besar terhadap rencana laga historis ini. Dalam laporannya, mereka menyoroti bagaimana Indonesia secara konsisten mampu mendatangkan tim-tim raksasa dunia, terutama setelah sebelumnya sukses mengundang Argentina ke Jakarta. Ada kesan mendalam bahwa publik sepak bola Vietnam merasa tertinggal dalam hal diplomasi sepak bola internasional. Indonesia terus meloncat jauh ke depan, tulis The3737.vn. Sementara tim lain masih mencari jati diri, skuad Garuda sudah menguji nyali melawan raksasa Eropa. Ini adalah sinyal bahaya bagi dominasi tradisional di Asia Tenggara, imbuh mereka. Saat Indonesia bersiap menghadapi taktik kelas dunia dari Italia, tim-tim lain di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, masih berkutat dengan lawan-lawan di level kontinental dalam persiapan menyambut Piala AFF 2026. Laga Indonesia versus Italia bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, dampaknya diprediksi akan terasa ke seluruh penjuru ASEAN. Mulai dari peningkatan exposure, dunia internasional akan semakin melirik potensi pasar dan talenta sepak bola di Asia Tenggara. Lalu standar baru bagi Indonesia menetapkan standar tinggi bagi negara tetangga bahwa untuk maju, sebuah tim harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi raksasa dunia. Kemudian mentalitas juara, terutama menjelang Piala AFF 2026, pengalaman bertanding melawan pemain-pemain Serie A akan memberikan kematangan mental bagi penggawa Garuda yang sulit ditandingi oleh tim lain di kawasan ini. Jika Indonesia dapat mengundang Donnarumma dan bintang-bintang Italia ke Asia Tenggara untuk pertandingan persahabatan, tulis The3737.vn. Tim nasional Indonesia akan memiliki lawan yang berkualitas tinggi menjelang kampanye Piala AFF 2026. Imbuh mereka lagi.
Ketimpangan lawan uji coba ini menjadi isu hangat yang tengah diperbincangkan masyarakat negeri Naga Biru saat ini. Di saat Vietnam dan Thailand berusaha mengembalikan performa terbaik mereka, Indonesia justru mendapatkan asupan pengalaman level tinggi. Hal ini memicu kekhawatiran di Hanoi bahwa The Golden Star Warriors akan semakin sulit mengejar ketertinggalan dari Indonesia yang kini sudah memiliki profil kelas dunia. Laga melawan Italia, jika terrealisasi sesuai jadwal FIFA, akan menjadi modal tak ternilai bagi skuad Garuda asuhan John Hartman. Bukan tentang skor akhir, melainkan tentang bagaimana pemain Indonesia menyerap ilmu transisi permainan dan disiplin taktik dari negara yang memiliki tradisi sepak bola bertahan terbaik di dunia. Diplomasi sepak bola yang agresif dari Indonesia telah mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola ASEAN. Meski memicu rasa iri dari rival regional seperti Vietnam, hal ini secara tidak langsung memacu negara-negara lain untuk turut meningkatkan kualitas pengelolaan tim nasional mereka. Ambisi besar tengah disiapkan untuk timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday, sebuah wacana yang langsung memicu antusiasme publik. Di tengah upaya mengejar target masuk 100 besar ranking FIFA pada 2027, PSSI kini berburu lawan berkualitas tinggi untuk mendongkrak poin. Saat ini, skuad Garuda masih tertahan di peringkat 122 dunia, sehingga setiap laga uji coba menjadi krusial. Di sisi lain, peluang menghadapi tim sekelas Italia hadir dengan dua sisi menarik, tantangan berat sekaligus peluang besar. Apalagi Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi lawan ideal. Jika benar terjadi, duel timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 bukan sekedar pertandingan, tetapi juga momentum pembuktian level sepak bola nasional di panggung global. PSSI berburu lawan kuat, Italia masuk radar. FIFA Matchday periode 1-9 Juni 2026 dipastikan akan dimanfaatkan maksimal oleh timnas Indonesia. Dalam agenda tersebut, tim asuhan John Hartman akan menjalani dua pertandingan penting. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa proses pencarian lawan masih terus berjalan. Bahkan satu negara disebut sudah sepakat untuk bertanding, namun identitasnya masih dirahasiakan. "Oh iya, ikut. Ini lagi kami cari. Ini lagi kami menentukan beberapa negara," ujarnya. Ia juga menambahkan, sudah dapat satu negara, tinggal kurang satu saja. Menariknya, PSSI mempertimbangkan untuk menghadirkan negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Dari kriteria tersebut, Italia menjadi salah satu opsi yang paling realistis, sekaligus menarik secara komersial dan teknis. Namun hingga saat ini, PSSI belum membuka komunikasi resmi dengan Federasi Eropa. Proses penjejakan masih berlangsung untuk memastikan lawan yang tepat bagi kebutuhan tim. Peluang duel timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026. Wacana timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 bukan tanpa dasar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki hubungan kuat dengan sepak bola Italia. Ia pernah menjadi pemilik klub raksasa Serie A Inter Milan pada periode 2013-2018. Kedekatan ini dinilai bisa membuka peluang komunikasi yang lebih mudah dibandingkan negara Eropa lainnya. Selain itu, faktor lain yang memperkuat kemungkinan ini adalah status Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga mereka juga membutuhkan laga uji coba berkualitas. Dari sisi Indonesia, laga ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Dua pemain timnas Indonesia, Jay Ides dan Emil Audero, saat ini berkarir di Italia. Kehadiran mereka bisa menambah nilai emosional sekaligus meningkatkan perhatian publik terhadap pertandingan tersebut. Jika dibandingkan dengan laga melawan Argentina pada 2023, potensi menghadapi Italia bisa menghadirkan dampak serupa. Saat itu, Indonesia hanya kalah 0-2 dari juara dunia, sebuah hasil yang tetap dianggap positif dari sisi pengalaman dan exposure. Target ranking FIFA dan tantangan berat Garuda. Di balik wacana besar tersebut, tujuan utama timnas Indonesia tetap jelas, mengumpulkan poin demi memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dengan posisi saat ini di peringkat 122 dunia, setiap pertandingan harus dirancang secara strategis. Menghadapi tim sekuat Italia tentu beresiko dari sisi hasil, tetapi memberikan nilai lebih dari segi pengalaman dan kualitas permainan. Sebaliknya, menghadapi tim dengan level setara atau sedikit di atas Indonesia bisa menjadi peluang realistis untuk meraih kemenangan dan poin maksimal. Sumarji pun menegaskan bahwa proses seleksi lawan dilakukan dengan pertimbangan matang. "Ya, lihat nanti saja, kami sedang mencari yang kemarin tidak lolos Piala Dunia 2026, ujarnya. "Belum, lihat nanti saja," tambahnya, terkait peluang menghadirkan negara Eropa.
Dengan 2 slot pertandingan yang tersedia, PSSI berusaha menyeimbangkan antara aspek kompetitif dan peluang meraih hasil positif. Jika benar terrealisasi, Timnas Indonesia versus Italia di FIFA Matchday 2026 akan menjadi salah satu laga paling dinanti dalam sejarah sepak bola nasional. Selain menguji kekuatan skuad Garuda, pertandingan ini juga berpotensi meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kini, publik tinggal menunggu kepastian dari PSSI. Situasi Iran menjadi faktor utama yang mendorong FIFA mempertimbangkan opsi ini. Dari zona Eropa, tim yang berpotensi masuk playoff tambahan merupakan negara yang gagal di jalur playoff sebelumnya. Nama-nama seperti Italia, Polandia, Kosovo, dan Denmark masuk dalam daftar kandidat. Mereka merupakan tim kuat yang tersingkir di fase krusial, sehingga masih dianggap layak bersaing untuk memperebutkan tiket tambahan jika skema ini disetujui. Sementara dari zona Asia, peluang terbuka bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pembahasan mengenai tambahan playoff ini memiliki tenggat hingga 30 April 2026. Keputusan FIFA akan berdampak besar terhadap peta persaingan di UEFA dan AFC. Di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini bisa menguntungkan tim tertentu, sementara pihak lain melihatnya sebagai solusi realistis dalam situasi darurat. FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan final. Organisasi tersebut masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi dan stabilitas turnamen. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah mengarungi ketatnya Piala AFF pada Juli mendatang, skuad Garuda telah dinanti oleh turnamen yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan, yakni FIFA Asian Cup 2026. Tahun 2023 lalu, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Hasilnya, Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Shin Tae-yong kalah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini Timnas Indonesia punya agenda uji coba besar lagi, yakni menantang Timnas Prancis. Menpora Erick Thohir mengatakan peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Erick Thohir menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Rencana melawan Prancis ini bakal masuk dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Untuk uji coba melawan Prancis, baik di level senior maupun usia muda, peluang itu pasti terbuka. Pada dasarnya, jika ada pertandingan yang bisa kami selenggarakan antara sepak bola Prancis dan PSSI untuk tim nasional kami akan terus mendorongnya ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis itu, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik maupun mental bertanding di level internasional. Selain itu, Erick Thohir juga melihat potensi besar dari kerjasama antar federasi. Ia ingin membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan uji coba, tetapi juga mencakup pengembangan pemain muda, pelatih, hingga sistem pembinaan sepak bola. Jika rencana ini berjalan, dampaknya diyakini akan sangat besar. Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan lawan berkualitas tinggi, tetapi juga kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, tantangan untuk merealisasikan laga ini tidaklah kecil. Perbedaan level antara kedua tim masih cukup jauh.
Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa serta pengalaman di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Di sisi lain, faktor jadwal internasional juga menjadi kendala tersendiri. Timnas Prancis memiliki agenda yang padat sehingga perlukan perencanaan matang dan negosiasi intensif agar pertandingan tersebut bisa masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kami bisa mulai dari generasi muda seperti U17 dan U20, jadi hal ini sangat memungkinkan, tutup Erick Thohir. Media Denmark ikut menyampaikan kabar buruk bagi Timnas Indonesia mengenai play-off dadakan Piala Dunia 2026. Ini seiring dengan rumor pencoretan Iran yang semakin membuncah. Keikutsertaan tim Meli masih diragukan meski Piala Dunia 2026 akan digelar dalam hitungan pekan. Situasi geopolitik membuat kondisi keamanan untuk timnas Iran menjadi tidak terjamin. Penyerang Bali United, Jens Reven, mengaku sangat emosional hingga meneteskan air mata saat menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Indonesia senior pada Rabu 15 April 2026. Pemanggilan oleh pelatih John Hartman tersebut dianggapnya sebagai perwujudan impian masa kecil. Pemain berusia 20 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada media Belanda, AD, bahwa kabar tersebut datang secara tiba-tiba melalui pesan undangan saat ia sedang beristirahat. Reven langsung menghubungi keluarganya untuk membagikan kabar bahagia mengenai karir internasionalnya tersebut. Saya harus menitikan sedikit air mata. Ini benar-benar mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan, ujar Jens Reven, striker Bali United. Perjalanan karir Reven menuju skuad Garuda Senior tergolong sangat cepat setelah ia memutuskan bergabung dengan Bali United pada musim ini. Proses perpindahannya dari Belanda ke Jakarta hanya memakan waktu 1 pekan negosiasi yang ia ibaratkan seperti menaiki wahana roller coaster. Keputusan besar tersebut menuntut pengorbanan besar karena ia harus meninggalkan lingkungan keluarga serta teman-temannya di Belanda. Selain faktor emosional, ia juga sempat menghadapi tantangan berupa perbedaan waktu yang signifikan saat pertama kali menetap di Indonesia. Sebelum menembus skuad senior, Reven mengawali karir di DWO Zoetermeer dan SV Nootdorp sebelum akhirnya menimba ilmu di Akademi FC Dordrecht. Performa impresifnya di level klub membuatnya sempat dipanggil memperkuat timnas Indonesia kategori usia 20 dan 23. Meskipun sudah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil John Hartman, Reven belum mendapatkan kesempatan debut di lapangan. Berdasarkan laporan suara.com, ia masih menghuni bangku cadangan saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026. Reven kini fokus mempersiapkan fisik dan mentalnya agar bisa segera mendapatkan menit bermain di panggung internasional. Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional seperti performa yang ia tunjukkan bersama Bali United. Berikut adalah 3 pemain naturalisasi baru yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. 1. Luke Vickery. Nama Luke Vickery kini menjadi yang paling santer dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Striker muda berusia 20 tahun ini lahir di Hawaii, Amerika Serikat, namun memiliki darah Medan, Sumatera Utara yang mengalir kuat dalam dirinya. Saat ini, Vickery tengah bersinar bersama MacArthur FC di A-League, kompetisi kasta tertinggi Australia. Ia telah mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 28 laga di semua kompetisi, angka yang cukup meyakinkan untuk ukuran pemain muda. Postur fisiknya yang menjulang hingga 189 cm menjadi nilai jual tersendiri bagi lini depan Garuda. Tak hanya itu, fleksibilitasnya bermain sebagai striker murni maupun pemain sayap kiri dan kanan membuatnya semakin diminati PSSI. Dari Belanda muncul nama Dean Zandenbergen yang tak kalah menarik perhatian. Striker kelahiran Zoetermeer ini tengah menapaki karirnya bersama VVV Venlo di kompetisi Keukenkampioen Divisi atau KKD kasta kedua Liga Belanda. Hubungan Zandenbergen dengan Indonesia bukan sekedar romantisme semata, melainkan tersambung melalui garis keturunan nyata.
Darah Indonesia mengalir dalam dirinya dari jalur kakek di pihak ibunya yang secara hukum membuka pintu lebar bagi PSSI untuk segera memproses naturalisasinya. Kehadiran Zandenbergen diproyeksikan untuk mengisi kekosongan di lini serang yang selama ini menjadi persoalan klasik timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung tepat waktu, ia berpeluang besar debut di FIFA Matchday Juni mendatang. Berbeda dari dua nama sebelumnya yang berfokus di lini depan, Jordi Weherman hadir sebagai solusi di sektor lini tengah timnas Indonesia. Gelandang ini tengah menjalani proses naturalisasi dan disebut-sebut siap memberikan kontribusi nyata bagi skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya berhasil dirampungkan sebelum Juni, Hertman akan memiliki opsi tambahan yang sangat berharga di lini tengah. Kehadiran Weherman diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan dan stabilitas permainan, terutama saat menghadapi lawan-lawan dengan intensitas tinggi. Media Eropa bongkar nasib timnas Indonesia di playoff tambahan Piala Dunia 2026 untuk menggantikan posisi Iran. Rumor ini mulai berkembang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, FIFA dilaporkan tengah menyiapkan skema cadangan berupa babak playoff tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan mundurnya timnas Iran dari Piala Dunia 2026. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis ESPN Luis Carlos Largo yang menyebut badan sepak bola dunia itu bergerak cepat demi menjaga kelancaran turnamen bergengsi tersebut. Rencana playoff darurat ini disebut akan melibatkan 4 tim dari 2 konfederasi berbeda, yakni 2 wakil dari Eropa dan 2 wakil dari Asia. Namun hingga kini, nama-nama negara yang secara resmi masuk dalam daftar peserta belum diumumkan secara terbuka oleh FIFA. FIFA menetapkan batas waktu 30 April 2026 sebagai deadline pengambilan keputusan terkait mekanisme playoff tambahan tersebut. Langkah ini menjadi respons atas situasi geopolitik yang kian memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permintaan agar laga kandang mereka dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko. Namun permohonan tersebut resmi ditolak oleh FIFA yang semakin memperkeruh ketidakpastian status keikutsertaan Iran. Di tengah situasi yang belum jelas ini, sejumlah nama mulai bermunculan sebagai kandidat pengganti potensial jika Iran benar-benar absen. Timnas Italia disebut sebagai kandidat terkuat dari Eropa, sementara Uni Emirat Arab dan Oman menjadi nama yang paling banyak digadang-gadang dari Asia. Berdasarkan hasil drawing Piala Dunia 2026 sebelumnya, Iran telah ditempatkan di grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir. FIFA kini berpacu dengan waktu agar slot tersebut segera terisi sebelum turnamen resmi bergulir. Media Prancis, RMC Sport, membongkar nasib timnas Indonesia di playoff darurat tersebut. Menurut mereka, FIFA kemungkinan akan mengambil negara dengan ranking dunia tertinggi. Mengingat peringkat dunianya, Italia hampir pasti menjadi pilihan untuk menjadi bagian dari salah satu dari 2 tim zona UFA. Manuver ini mungkin terwujud jika Iran secara resmi menarik diri, tulis RMC dikutip pada Selasa 14/4/2026. Dengan demikian, timnas Indonesia hampir dipastikan tidak akan mengikuti playoff tersebut. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ke-122 ranking FIFA per 1 April 2026. Sementara dari benua Eropa, Italia 12 dan Denmark 20 yang akan mengikuti playoff darurat tersebut. Di Asia, ada Uni Emirat Arab dan Oman yang memiliki ranking lebih tinggi dari Indonesia berdasarkan kualifikasi terakhir. Daftar tim yang berpotensi masuk playoff tambahan FIFA untuk Piala Dunia 2026 mulai banyak dibicarakan. Timnas Indonesia masuk dalam perhitungan. FIFA dikabarkan sedang mempelajari skema additional playoff sebagai respons atas kemungkinan Iran tidak bisa berpartisipasi akibat situasi di luar sepak bola.